Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial membuat jaringan VoIP di Cisco pakai tracer. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arya Satriadin dan teman saya Zakaria Hidayatullah. Kami dari kelas 12 TKJ 3. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VoIP dan fungsinya. Definisi VoIP. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Fungsi utama dari VoIP adalah sebagai media percakapan suara jarak jauh yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya. Dengan menggunakan internet, maka biaya untuk percakapan tersebut bisa jauh lebih murah dengan ketika Anda memanfaatkan telepon konvensional. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam aplikasi Cisco pakai tracer. Untuk langkah berikutnya, kita langsung masuk saja ke dalam tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita ambil router bertipe 2811. Kenapa kita menggunakan router ini? Karena hanya router inilah yang terdapat fitur untuk VoIP atau telepon service. Kemudian kita ambil switch bertipe 295024. Kenapa kita menggunakan switch ini juga? Karena di dalam switch ini mempunyai desktop yang kawat kecepatannya, dilengkapi dengan fitur gambar standar perangkat lunak, dan menawarkan Cisco IOS untuk fungsi dasar, data video, dan layanan suara di tepi jaringan. Berikutnya kita ambil IP teleponnya. Kita gunakan IP telepon untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita ambil kabel strike. Untuk port yang digunakan dalam konfigurasi dari router ke switch, boleh memakai port berapa saja. Selanjutnya kita akan menyambungkan dari switch ke IP phone. Untuk di IP phone-nya kita menggunakan port yang switch karena IP phone di sini tersambung dengan switch, bukan dengan PC. Kita di sini menggunakan kabel strike karena kabel strike adalah kabelan yang berfungsi untuk menghubungkan dua device atau perangkat yang berbeda. Setelah semuanya tersambung, kita akan langsung masuk ke dalam konfigurasi di dalam router. Untuk masuk ke dalam router, caranya kita klik dua kali pada perangkat routernya, kemudian pilih submenu CLI. Nah, untuk config yang pertama ini kita ketikkan no. Setelah itu kita ketikkan enable. Enable berfungsi untuk masuk ke dalam mode konfigurasi privilege. Selanjutnya kita ketikkan config terminal. Config terminal di sini berfungsi untuk masuk ke dalam mode global config. Setelah masuk ke dalam mode global config, kita ketikkan IP DHCP full spasi voice. Di sini IP DHCP full voice berfungsi untuk membuat sebuah layanan atau layanan DHCP dengan nama voice. Untuk nama kita bebas memberi nama apa saja, tapi
Untuk konfigurasi awalnya tetap harus sama, yaitu IP DHCP pool. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan network spasi IP network dan subnet mask yang ingin kita pakai. Di sini saya pakai 192.168.1.0 spasi subnet masknya. Di sini saya menggunakan /24, yaitu 255.255.255.0. Setelah itu enter. Kemudian selanjutnya kita akan men-set IP yang akan digunakan untuk gateway dengan cara ketikkan default router spasi IP gateway-nya. Kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan option 150 IP spasi IP router yang kita pakai ini, yaitu 192.168.1.1. Option 150 IP ini berfungsi untuk menentukan jumlah IP maksimal yang akan diberikan, yang akan memberikan 150 IP. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan exit untuk keluar dari konfigurasi DHCP. Setelah itu ketikkan IP DHCP exclude strip address spasi IP gateway atau IP router yang kita pakai. Di sini fungsinya untuk men-set agar IP tersebut tidak ikut diberikan oleh host DHCP. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke interface host Ethernet-nya. Untuk host Ethernet yang kita gunakan yaitu FA0/0/0. Kemudian kita enter. Baik, setelah masuk ke dalam interface portnya, kemudian kita akan memasukkan IP address ke dalam port tersebut dengan cara ketikkan IP add spasi 192 atau IP routernya ya, IP router atau IP gateway-nya spasi subnet mask. Kemudian enter. Setelah itu ketikkan no SH atau no shutdown untuk menghidupkan port atau konfigurasi yang sudah kita yang akan kita pakai. Setelah itu ketikkan exit untuk keluar dari konfigurasi interface. Berikutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi VoIP-nya. Langkah pertama yaitu kita masukkan perintah telephony service. Telephony service ini berfungsi untuk masuk ke dalam konfigurasi VoIP tersebut. Lalu ketik enter.
Selanjutnya kita masukkan perintah max ipon 3 atau 3. Max ipon ini berfungsi untuk memberikan batas jumlah iPhone-nya. Karena kali ini kita akan menggunakan 3 iPhone saja, maka kita masukkan angka 3 di belakang max ipon tersebut. Selanjutnya kita masukkan perintah max dn-nya. Max dn ini berfungsi untuk memberikan serial number maksimalnya. Karena kita hanya menggunakan 3, maka kita masukkan 3 tidak di belakang max dn tersebut. Berikutnya, kita masukkan perintah IP source address. Dengan menggunakan network yang kita gunakan tadi. Satu, lalu kita masukkan port 2000. IP source address ini berfungsi untuk memberikan sumber IP pada IP phone tersebut. Berikutnya, kita ketikkan perintah auto assign 4 to 6. Auto assign ini merupakan perintah untuk memberikan dial number secara otomatis kepada IP phone atau perangkat VoIP lainnya. Lakukan hal seperti tadi, namun angka belakangnya kita ubah menjadi 1 to 3. Berikutnya kita masukkan perintah ipon dn. Ipon dn ini merupakan konfigurasi iPhone untuk membuat dial number tersebut. Lalu kami masukkan perintah number untuk memberikan dial numbernya kepada IP phone yang akan kita tuju. Yang pertama kita gunakan number 1. Lakukan hal seperti tadi menggunakan perintah ipon dn 2 untuk IP phone 2. Masukkan number kembali, kita gunakan 2. Berikutnya kita lakukan seperti tadi lagi, ipon dn 3 dan masukkan number 3. Baik, setelah tadi mengkonfigurasi di bagian router dan memasukkan konfigurasi untuk VoIP, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi switch. Caranya kita klik 2 kali pada switch, lalu masuk ke menu CLI ini. Selanjutnya kita ketikkan di sini enable untuk masuk ke dalam mode privilege, kemudian masuk ketikan config terminal untuk masuk ke dalam mode global config. Baik, selanjutnya kita ketikkan int range fa0/1 sampai 24. int range fa0/1 sampai 24 ini berfungsi untuk memberikan semua port switch kepada switch port yang ada di IP phone. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch voice VLAN 1. Switch voice VLAN 1 ini berfungsi untuk membuat VLAN voice yang berada di dalam VLAN 1. Setelah itu kita ketikkan exit. Selanjutnya, tahapan berikutnya yaitu kita masuk ke dalam IP phone yang telah kita masukkan tadi. Untuk menyalakannya, kita angkat kabel power yang ada di bagian pojok kanan bawah. Lakukan hal seperti tadi ke iPhone 2 dan juga iPhone 3. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat agar dial number yang telah kita setting tadi
muncul di dalam IP phone tersebut. Tunggu hingga semuanya berwarna hijau. Setelah kita menunggu beberapa saat, selanjutnya kita masuk kembali ke IP phone yang telah kita buat tadi. Masuk ke dalam IP phone 0, lalu kita klik menu GUI. Kita cek di bagian pojok kanan atas yang telah kita, ini merupakan dial number yang telah kita setting di dalam config tadi. Karena kita menggunakan number 1, maka yang muncul adalah number 1. Selanjutnya kita cek IP phone selanjutnya, IP phone 1. Kita cek lagi. Karena kita tadi menggunakan number 2, maka angka 2 lah yang muncul di dalam IP phone tersebut. Dan yang terakhir kita cek IP phone 2. Masuk menu GUI. Dan angka 3 yang telah kita setting dalam config tadi. Selanjutnya kita coba menghubungkan antara IP phone 0 dengan IP phone 1. Masukkan dial number 2, lalu klik telepon yang ada di sebelah kiri. Ring out, kita coba masuk ke dalam IP phone 1. Dan ada panggilan masuk. Kita angkat saja telepon yang ada di bagian kiri tersebut. Akhirnya terconnect atau tersambung. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi dari iPhone phone 1 ke IP phone 2. Sebentar, kita matikan terlebih dahulu. Lalu masuk ke IP phone 1. Masukkan dial number 3 atau dial number IP phone 2 yang akan kita tuju. Selanjutnya, kita klik telepon yang ada di bagian sebelah kiri untuk mulai menghubungkan ke IP phone 2. Setelah itu, kita masuk ke IP phone 2. Jika ada notif seperti itu, maka kemungkinan sudah terhubung dan kita coba untuk mengangkat teleponnya dengan mengklik telepon tersebut dan akhirnya tersambung atau connected. Baik, mungkin cukup sekian tutorial konfigurasi VoIP yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu, akhir kata, saya Arya Satria dan rekan saya Zakaria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys channel ini untuk mengembangkan channel ini ke tahapan berikutnya. Decide if you ever